Assalamualaikum. Hai para traveler, selamat pagi, siang, malam. Kali ini aku mau mereview dusun bambu. Ikuti terus ya. Pertama kali kita datang, langsung disambut sama tetehnya. Di situ tetehnya nanya tuh, ini mau vaksin atau kunjungan? Wah, kebetulan hari ini tuh bertepatan dengan vaksin ya. Jadi agak ramai banget di sini. Sampai-sampai nih ya, banyak tuh yang vaksin tuh parkirnya di pinggir jalan. Mungkin karena parkiran yang di sana penuh kali ya. Oke, kita review dari pintu masuk. Jadi sebelum kita masuk itu kita diwajibkan untuk mencuci tangan, kemudian cek suhu tubuh, dan yang terakhir adalah disinfektan tubuh. Gunanya adalah pencegahan penyebaran virus corona di tempat ini. Di sini kita mulai dijelaskan sama AA-nya bahwasanya masuk ke dusun bambu itu gratis tanpa syarat. Ada deh syaratnya, tapi syaratnya itu tertentu aja ya. Karena kami cuma berdua, jadi kita bolehnya di Burangrang. Jadi masuk ke dusun bambu itu memang gratis, tapi kalian diminta untuk reservasi di restorannya. Kalau kita kurang dari 4 orang, kita diminta untuk reservasi ke Burangrang. Tapi kalau misalnya kalian lebih dari 3 orang, 4 atau sampai 8 orang, di Purbasari atau Lembur Urang. Sesuai dengan jumlah orangnya ya, apalagi saat ini lagi waiting list, jadinya sesuai dengan tempatnya aja. Lagi pula kalau yang di Purbasari dan Lembur Urang itu ada batas minimal order, sedangkan di Burangrang nggak ada. Saat kita menuju ke restoran Burangrang, kami memutuskan untuk berjalan kaki. Tapi sebenarnya jalur jalan kaki itu bukan di sini sih. Di sini tuh lebih tepatnya untuk yang mobil warawiri. Nah, yang di jalan kaki yang di sebelah sana, yang ada hijau-hijaunya. Cuma kami memilih jalan kaki di sini tuh biar terpenuhi ya 10.000 langkah. Ceritanya, insya Allah tercapai. Perjalanan menuju resto Burangrang ini lumayan ya. Ya kira-kira adalah 3 menitan. Ya ada gak sih mas? Ada ya? Ada. Udah ada. Dia mah ada aja. Nah dari situ sedikit menanjak, bukan sedikit sih, nanjak terus sampai atas. Kalau misalnya kalian tuh capek jalan, bisa naik mobil warawiri yang warna hijau. Tapi itu udah nggak beroperasi sih. Yang paling dioperasikan tuh selama kita di sana nih yang kayak mobil golf ini dia ini beroperasi, dia antar jemput kita atau kita mau sewa buat keliling juga bisa. Kalian kalau misalnya bete ngeliat orang jalan tuh kalian cepetin aja. Tapi sesungguhnya aku bikin video ini nggak aku potong biar kalian tahu seperti apa sih sebenarnya rutenya kalau kita tuh benar-benar berjalan kaki ya. Yang di samping kanan tadi itu namanya Rongga Budaya. Rongga Budaya itu sebetulnya dulu tuh bukan buat tempat vaksin seperti itu ya. Awalnya dulu tuh dia buat tempat angklung kalau misalnya nggak salah tuh. Aku sebelumnya lihat review orang tuh buat tempat angklung ya. Tapi mungkin sekarang jadi sifatnya kayak bangunan serbaguna ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk event apa aja, karena mungkin sekarang lagi maraknya vaksin, jadi dia bisa digunakan untuk vaksin bersama.
Lokasi di Dusun Bambu ini super nyaman banget, sejuk, enak. Kalau kalian bawa anak sini atau bawa keluarga, biasanya itu kalau misalnya anak-anak tuh seneng lari-larian. Ini bener tempatnya nyaman banget. Walaupun memang agak nanjak ya, tapi itu ya sekalian buat olahraga aja kalau menurut aku sih. Sebentar lagi kita akan sampai di Resto Burangrang. Burangrang. Ya, di depannya Burangrang itu ada namanya Galeri Flora Indonesia. Jadi kalau kalian mau beli pecinta tanaman, beli di Galeri Flora Indonesia itu harganya antara puluhan ribu sampai ratusan juta juga ada kan. Di Dusun Bambu ini kamu juga bisa keliling-keliling pakai sepeda. Di sana udah disediakan sepeda ya. Jadi kamu kalau naik sepeda itu bisa keliling Taman Arimbi atau keliling Dusun Bambu. Soalnya luas banget Dusun Bambu ini. Aku nggak nyaranin kamu kalau kamu jalan kaki ngelilingin Dusun Bambu. Kalau seandainya tadi kalian itu naik warawiri, kalian itu nanti akan diturunkan di sini. Jadi pintu masuknya pasti yang di sini, bukan di tempat tadi aku. Nah, kalau di sini tuh sudah familiar banget. Jadi kalau misalnya naik warawiri pasti diturunnya di sini. Yuk kita mulai lihat Resto Burangrang. Tadi kan kita udah reservasi ya, kebetulan karena suami aku udah duluan, jadinya aku nggak perlu reservasi ulang. Jadi aku bisa langsung masuk aja. Nah, kalau yang belum dapet tempat duduknya ya nggak bisa masuk karena ini memang dari tadi tuh waiting list ya. Jadi memang harus menunggu, benar-benar nunggu. Memang sengaja tadi tuh kita jalan sambil nunggu waiting list aja. Sekarang kita melihat menu-menunya ya. Dari menu-menu ini bikin gimana ya, namanya dulu backpacker, sekarang agak naik kelas dikit, jadi meronta-ronta jiwa backpacker aku ini. Bingung jadinya. Aduh, pokoknya cari menunya lama deh. Cari yang harga kaki lima nggak ada tapi. Dari Resto Burangrang ini kita bisa ngeliat Resto Purbasari. Sayangnya aku nggak bisa mencicipi untuk makan di Resto Purbasari karena cuma berdua dan waiting listnya panjang sekali. Oke, nggak apa-apa, lain kali aja ya. Nanti kalau sama keluarga mungkin aku bisa mencoba Resto Purbasari dengan khas makanan Sundanya. Oh iya, aku lupa infoin ya. Jadi kalau makan di Resto Burangrang itu makanannya Asia dan Western. Sedangkan kalau di Purbasari itu Sundanis lah. Dan yang terakhir itu adalah di Bebek Kebayan Lembur Urang. Itu makanannya khas Bali. Jadi kalau kalian suka dengan khas Bali, ya reservasinya ya Kebayan Lembur Urang ya. Hari pun sudah mulai sore, jadi meja-meja pun sudah mulai kosong ya. Karena memang tadi aku datang itu memang bertepatan dengan jam makan siang. Jadi waiting listnya lumayan. Nah, karena jiwa backpacker aku tuh, aduh, masih nggak bisa ketolong. Makan segitu aja tuh rasanya kenyang banget. Alias kenyang ngeliat harganya sih. Akhirnya minta tetehnya untuk dibungkus, ternyata boleh.
Ya udah deh, minta dibungkus deh akhirnya. Buat kalian yang tertarik makan di Bebek Kebayan Lemburang, itu lokasinya lumayan jauh dari sini, jadi harus naik mobil warawiri. Dan emang posisinya nanjak, dia di atas, tapi dari sana tuh pemandangannya indah. Kalian bisa ngeliat dusun bambu tuh dari atas, keren banget. Nah, bungkusan buat ntar malam udah dateng, alias makanan yang tadi nggak habis, lumayan lah. Nanti buat makan malam di hotel, biar nggak usah beli lagi. Ya nggak sih? Iyalah, irit. Nah, di sini sama yang di atas sebenarnya sama aja. Cuma di sini di lantai agak ke bawah dengan view yang menurut aku sih lebih bagus, view yang tadi di atas jelas. Kalau ini agak ketutup pohon. Nah, tapi di sini kalau kalian mau sholat lebih dekat di sini tuh. Dan menurut aku nih tempat bersih, nyaman, super duper enak banget. Dari pintu Burangrang kita bisa langsung masuk ke Galeri Flora Indonesia. Tapi aku nggak masuk ya, maaf. Karena memang udah sangat sore sekali. Jadi ini pun untuk lutung kasarungnya aku hanya muter-muter aja. Jadi seberapa panjang nih lutung kasarung ini jembatannya. Dan sayangnya selama masa pandemik ini, selama PPKM ini memang masih tutup ya untuk penyewaan lutung kasarungnya. Jadi memang di sini disewakan per jam buat kalian nongki-nongki. Nah, bentuk dari lutung kasarung ini sebenarnya adalah bangunan ruang kaca ya. Cuma dia diselubungi oleh sulur-sulur dari dedaunan, pepohonan. Jadi nggak nampak gitu kalau dari luar tuh. Nah, sedangkan kalau kalian dari dalam tuh sebenarnya hanya ruang kaca aja. Sebelumnya itu kalau aku lihat review-review orang tuh masih kelihatan kacanya, ruang kacanya itu. Tapi kalau sekarang tuh udah benar-benar ketutup rapet, jadi nggak kelihatan kalau itu ternyata adalah ruang kaca. Kita udah ada di posisi paling mentok ya, jadi kalau udah mentok jadi kayak putar balik gitu jalanannya. Jadi sebenarnya jalanan dari lutung kasarung itu cuma muter aja, tapi di sini kita bisa nongki-nongki, bisa ngopi, bisa ngeteh sambil menikmati udara segar dan pemandangan yang ada di lutung kasarung ini. Karena tadi udah mentok, jadi kita langsung balik pulang aja ya, alias kita keluar dari lutung kasarung karena memang udah cuacanya tuh udah mendung di sini. Karena kata AA-nya tuh kalau di sini tuh beberapa hari ini selalu turun hujan kalau sore, terus lagi banyak geluduk sama petir gitu ya. Jadi kita berusaha untuk secepat mungkin keluar dari dusun bambu ini, karena memang akses jalannya itu jadi yang mengerikan, lika-liku, turunan, udah gitu ada longsor juga tadi tuh di sana.
kita sudah ditunggu. Baiklah, karena sudah ditunggu, kita naik warawiri. Kalau tadi kita berangkat itu jalan kaki, sekarang kita naik warawiri ya. Jadi rute jalan kaki aku sama rute warawiri ini beda. Kalau warawiri ini kita nanti lurus, sedangkan rute tadi aku jalan tuh yang tadi dibelokan tadi. Dalam perjalanan kita pulang ini, sebelah kanannya itu tepatnya adalah Purbasari, sedangkan yang sebelah kiri ini adalah Kampung Layung. Kampung Layung itu kayak penginapan gitu guys. Jadi kalau kamu mau nginap di sini juga bisa di Kampung Layung. Dan pada akhirnya selesai sudah perjalanan kita di Dusun Bambu. Sebenarnya kalau di Dusun Bambu tuh saran aku kalau misalnya kalian bisa nginep di situ enak deh. Soalnya bisa naik sepeda, muter-muter, terus ada playgroundnya. Tempatnya asik banget. Jadi worth it buat kalian yang punya anak-anak. Wow, pas banget ya, pas aku keluar dari Dusun Bambu ini hujan mulai turun tuh guys, rintik-rintik. Tapi nggak apa-apa, karena udah ada di dalam mobil. Cuma yang mengkhawatirkan adalah jalanan, karena tadi tuh jalanan menuju ke sini tuh ada yang longsor, jadinya tutup buka kayak gitu. Ya pokoknya tetap safety dalam berkendaraan dan berpergian, itu sih pesan aku. Jangan lupa ya di subscribe, like, and comment. Karena subscribe itu gratis. Gratis seperti masuk Dusun Bambu. Iya. Dadah. Wassalamualaikum.